Halo, sobat jalan-jalan asik seru. Sekarang kita berada di Desa Pamotan, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Lebih tepatnya di tengah persawahan warga, di tempat suatu situs yang diduga sebagai peninggalan Majapahit. Karena memang letaknya di persawahan warga dan juga jalan menuju ke tempat ini memang cukup kecil, hanya cukup dilewati dengan kendaraan dua motor. Untuk kendaraan roda 4 memang masih belum bisa untuk sampai ke tempat ini, harus berhenti dulu di gang masuk ke tempat ini. Oleh sebab itu tempat ini memang agak cukup sepi seperti yang kita lihat sekarang ini. Biasanya yang datang ke tempat ini kalau tidak anak sekolah, atau juga biasanya yang suka healing ke tempat-tempat purbakala, maupun yang suka berolahraga sambil naik sepeda, sambil menyempatkan diri untuk melihat-lihat situs yang memang cukup bersejarah ini. Struktur kuno yang berada di sini diduga sebagai candi peninggalan Majapahit, tersusun atas bata merah kuno. Ukurannya juga cukup besar atau jumbo, memiliki panjang sekitar 37 cm, untuk lebarnya 24 cm, dan ketebalannya sekitar 10 cm. Maka tidak heran dengan ukuran batu bata yang cukup besar ini. Dahulu batu bata di tempat ini banyak sekali dijarah dan diambil untuk digunakan sebagai bahan bangunan untuk rumah-rumah penduduk. Oleh karena itu, menurut penduduk sekitar yang mendapat cerita dari orang tuanya dahulu, melihat bahwasannya situs yang bersejarah ini, bata-batanya sering dijarah untuk pembuatan rumah. Didasari oleh keprihatinan tersebut, masyarakat sepakat untuk menguruk dari situs yang bersejarah ini. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyelamatan guna menghindari penjarahan yang lebih besar lagi. Sebenarnya bukan hanya di tempat ini saja, tetapi di sekitar dari situs Candi Lemah Dowur ini dulunya juga banyak sekali tumpukan-tumpukan dan struktur-struktur kuno. Tetapi seperti nasib di Candi Lemah Dowur ini, situs-situs tersebut lebih dulu punah karena batu bata merahnya sudah habis dijarah untuk kepentingan pribadi. Setelah zaman kemerdekaan, situs ini akhirnya ditemukan kembali dan kembali dibuka untuk masyarakat seperti yang kita lihat sekarang ini. Namun dikarenakan memang keberadaan situs ini sudah berumur cukup lama, dikarenakan dugaan bahwasanya situs atau candi ini adalah peninggalan Majapahit dan juga sempat mengalami penjarahan dan juga terpendam cukup lama, maka tak heran kita lihat struktur-struktur bangunan dari situs Lemah Dowur ini mengalami beberapa kerusakan di berbagai sisi. Hal yang paling mencolok adalah ketika kita lihat struktur batu bata yang berada di puncak ini, kondisinya sudah miring, tidak tegak, apalagi struktur yang berada di bawahnya sudah banyak yang ambruk.
dikarenakan memang usia yang cukup lama dan juga karena faktor alam. Kita lihat batanya cukup besar, berbeda dengan bata-bata zaman modern sekarang ini. Oleh karena itu memang tidak heran dahulu bata-bata yang utuh di sekitar sini sering dijarah oleh para penduduk, digunakan untuk kepentingan pribadi. Di samping kualitasnya juga cukup mumpuni, mengingat bata ini bukan dibuat oleh sembarangan, tetapi memang untuk peribadatan di zaman Majapahit kuno. Untuk penamaan tempat ini sebagai Candi Lemah Dhuwur dikarenakan karena memang letaknya berada di pertengahan atau di tengah-tengah sawah dan juga lebih tinggi dari yang lainnya. Dalam bahasa Jawa, lemah adalah berarti tanah, kemudian kata dhuwur berarti tinggi atau yang berada di atas. Jadi memang cukup masuk akal tempat ini dikatakan sebagai Candi Lemah Dhuwur karena memang letaknya lebih tinggi dari daerah di sekitarnya yang merupakan areal persawahan. Ini kita lihat ada akar pohon yang telah masuk ke dalam struktur bata kuno ini, dan di tengah-tengahnya itu dulu kelihatannya sebuah pohon, tetapi sudah ditebang, sudah kering kelihatannya sekarang. Di atasnya ada batu umpak kecil, tidak terlalu besar, karena memang dikarenakan ini dulunya adalah sebuah punden, maka tak heran di sini banyak sekali dikelilingi oleh pohon. Dan untuk kepentingan supaya struktur dari situs Candi Lemah Dhuwur ini bisa ditampakkan, maka sebagian besar pohon yang terdapat di sini akhirnya ditebang. Hanya menyisakan satu pohon yang memang cukup besar, letaknya berada di pojok sebelah timur. Ini yang menyebabkan suasana di tempat ini cukup sejuk karena ternaungi oleh pohon raksasa tersebut. Karena memang letaknya di tengah persawahan warga dan juga areal di sekelilingnya yang banyak sekali ditumbuhi oleh padi yang cukup menghijau, maka tak heran pemandangan di sini cukup indah dan hawanya juga cukup sejuk. Tetapi ada hal yang memang perlu diwaspadai. Hal ini diwanti-wanti oleh masyarakat sekitar, karena dikarenakan di situs Candi Lemah Dhuwur ini banyak sekali lubang. Nah, lubang di tengah-tengah ini memang sering dijumpai ada ular berbisa sejenis kobra. Oleh karena itu bagi para pengunjung yang datang ke tempat ini diharapkan untuk selalu waspada, karena takutnya ular-ular berbisa ini bisa membahayakan bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke tempat ini.
Cukup dilematis memang, dikarenakan tempat yang cukup eksotis dan juga menyimpan sejarah cukup panjang. Ada juga bahaya yang cukup mengintai, yakni keberadaan reptil-reptil atau hewan yang memiliki bisa cukup tinggi. Oleh karena itu, teman-teman yang ingin datang kemari, diharapkan di samping selalu hati-hati, kalau bisa memakai peralatan yang lebih safety, misal dengan sepatu yang lebih tinggi, untuk menghindari dari hal-hal yang memang tidak diinginkan. Di sisi ini ada yang cukup menarik, yakni bahwasanya struktur batu bata di sisi ini direkatkan dengan menggunakan semen. Ini berbeda dengan kebiasaan candi-candi kuno peninggalan Majapahit yang menggunakan sistem kosot atau sistem gosok guna merekatkan di antara dua batu bata merah. Tetapi di sini kita lihat sendiri perekatannya menggunakan semen di sisi yang ini. Ini mungkin dimaksudkan oleh penduduk sekitar supaya rekatannya lebih kuat dan juga untuk menghindari tingkat kerobohan yang cukup tinggi, dikarenakan banyak sekali struktur bata yang di sini banyak sekali mengalami kerobohan. Tampak di depan ini juga roboh, dan juga yang atas posisinya juga sudah agak miring. Memang cukup mengkhawatirkan. Untuk informasi yang didapat di situs ini memang tidak banyak, karena kondisinya sekarang juga tinggal kaki candi. Untuk tahun pembuatan juga belum diketahui, tapi memang diduga kuat ini adalah peninggalan Majapahit. Dan situs ini juga terkait cukup erat dengan Candi Pamotan yang berada di sisi timurnya. Di sebelah utara candi ini juga ada Candi Pari dan juga Candi Sumur, yang memang semuanya merupakan peninggalan masa Majapahit. Candi Lemah Dhuwur ini berbentuk persegi 4 dengan struktur berukuran sekitar 10 kali 12,5 meter. Sedangkan untuk ketinggiannya sekitar 2,75 meter. Berdiri di atas tanah kas desa. Melihat kondisinya sekarang memang cukup memprihatinkan, teman-teman. Hampir mayoritas strukturnya sudah banyak yang roboh. Memang cukup sulit sekali untuk bisa memugar kondisi yang seperti ini. Tetapi masyarakat sudah menginginkan dan sudah melaporkan ke dinas yang terkait agar situs yang bersejarah ini kalau bisa diperbaiki dan dipugar kembali, walaupun memang tidak, atau mungkin untuk bisa 100% seperti zaman dulu masih cukup mustahil.
Paling tidak kondisinya lebih baik dari keadaan yang sekarang ini. Kita bisa lihat sendiri kondisinya tinggal reruntuhan seperti ini. Batu batanya juga banyak yang sudah tidak utuh lagi, hanya sekitar berapa persen yang masih utuh. Sisanya hanya sekedar puing-puing seperti ini dalam kondisi berlumut. Untuk penelitian di tempat ini juga sangat minim, sehingga informasi-informasi yang terkandung di dalamnya memang belum bisa diekspos atau ditampakkan ke khalayak umum. Cukup miris memang, situs yang sangat bersejarah, peninggalan Majapahit, suatu kerajaan yang cukup besar, pernah menguasai Nusantara. Keadaannya sekarang seperti ini. Berbeda terbalik dengan zaman masa jayanya dulu. Demikianlah teman-teman jalan-jalan asik kita ke tempat yang cukup bersejarah, yakni Candi Lemah Dhuwur, peninggalan Majapahit. Kita doakan saja ke depannya semoga candi ini bisa dipugar kembali dan dilestarikan sehingga keindahannya bisa dinikmati oleh anak cucu kita.